Shalom, baik, perkenalkan nama saya Vanaya Zebua dari kelas NIM genap dengan NIM 220511030062. Dari sini saya akan membuat materi berupa video untuk memenuhi tugas dari kimia dasar oleh Dr. Antonius Petrus Rumengan. Baik, langsung saja. Materi pertama itu perkembangan teori atom. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani yaitu Leucippus dan Democritus mengatakan bahwa setiap materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Sampai saat ini, partikel kecil atau atom belum ada yang mampu melihatnya, baik itu secara langsung dan menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Dengan demikian, bentuk atom itu belum pernah ada yang mengetahuinya. Hal yang perlu diingat adalah atom-atom dalam keadaan menyendiri atau tunggal tidak memiliki sifat-sifat tertentu seperti warna, wujud, massa jenis, dan daya hantar listrik, titik didih, titik leleh, dan sebagainya. Lanjut, perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda, yaitu teori atom Dalton yang berisi atom berbentuk seperti bola pejal. Dan kelemahan dari teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan atom lain. Kemudian ada teori atom Thomson yang berisi atom berbentuk seperti bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron secara merata seperti roti kismis. Kelemahan dari teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Kemudian ada teori atom Rutherford yang berisi sebagai besar massa atom terpusat di tengah disebut inti atom yang bermuatan positif. Kelemahan dari teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kemudian ada teori atom Niels Bohr yang berisi atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasan energi tertentu. Kelemahan dari teori atom Niels Bohr yaitu hanya dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen, tidak dapat menjelaskan spektrum atom dengan elektron banyak. Lanjut. Kemudian ada teori atom mekanika kuantum. Perkembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis dan Broglie. Menurut Lewis dan Broglie, berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar sebagai partikel tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger pada tahun 1934 yang mengembangkan teori atom modern, tetapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg dan bekerja sama untuk mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Mekanika kuantum terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan elektron yang mengelilingi daerah kebolehan jadinya ditemukan elektron orbital. Teori ini sulit diterapkan pada sistem mikroskopik dan pada unsur dengan elektron banyak. Ini contoh gambar inti atom. Lanjut, materi kedua,
partikel dasar penyusun atom, unsur atom dan nomor atom. Penyusun atom dan unsur atom yaitu kulit atom, yaitu yang ada lingkaran besar, dan elektronnya itu bagian di lingkaran kulit atom. Dan inti atom itu yang berpusat di tengah, dan proton merupakan bola yang berwarna hijau dan neutron yang berwarna orange. Lanjut, nomor atom. Massa atom suatu unsur merupakan massa relatif unsur dibanding massa sebuah atom hidrogen. Banyaknya proton di dalam inti atom disebut nomor atom yang diberi lambang Z. Di sini ada gambar lambang AZX. X merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Lanjut, bilangan kuantum. Jenis bilangan kuantum ada beberapa jenis bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N yang menyatakan tingkat energi. Kemudian bilangan kuantum azimut atau momentum sudut yang dilambangkan dengan L yang menyatakan bentuk orbital. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi. Kemudian ada bilangan kuantum spin dengan lambang S yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Lanjut, tabel penjelasan bilangan kuantum. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tabel penjelasan bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan jumlah orbital yang dia punya. Lanjut, konfigurasi elektron. Nah, pengertian konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Sama seperti partikel elementer lainnya, elektron patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat bak partikel maupun bak gelombang. Secara formal, keadaan kuantum elektron tentu ditentukan oleh fungsi gelombang, yaitu sebagai fungsi ruang dan waktu yang bernilai kompleks. Di sini ada penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Contoh, sini ada 11 Na, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1, dan 10 Ne, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Lanjut, sistem periodik unsur. Nah, pengertian sistem periodik unsur kimia adalah susunan-susunan unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Ada perlu untuk mengenali, memahami, dan menghafalnya guna menghitung reaksi kimia dengan tabel periodik. Anda bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Nah, di sini ada pengelompokan tabel sistem periodik unsur. Di sini ada lambang gelombang, nama golongan, dan elektron valensi. Seperti 1A, dan nama golongannya adalah golongan alkali dengan elektron valensi 1. Kemudian ada 2A dengan nama golongan alkali tanah dengan elektron valensi 2. Kemudian ada 3A dengan nama golongan boron dengan elektron valensi 3. Kemudian ada lambang gelombang 4A dengan nama golongan karbon dengan elektron valensi 4. Kemudian ada lambang gelombang 5A dengan nama golongan nitrogen dengan elektron valensi 5. Kemudian ada 6A dengan nama golongan oksigen dengan elektron valensi 6. Kemudian ada lambang gelombang 7A dengan nama golongan halogen dengan elektron valensi 7. Dan
lambang golongan 8A dengan nama golongan gas mulia, elektron valensinya dengan 8. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat tabel periodik unsur. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan materi yang sudah saya paparkan untuk menjelaskannya dalam video ini. Bila ada kesalahan dan yang kurang tepat dalam video ini, mohon dimaklumi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.